Cerita dimulai dengan tim tiba di lereng pegunungan utara yang tertutup salju abadi. Angin menderu begitu kencang hingga suara teriakan pun sulit terdengar. Kawaki merasa jengkel, sialan, kenapa suhunya bisa seburuk ini? Rasanya seperti paru-paruku membeku setiap kali bernapas. Sarada mengatakan, tenangkan dirimu, Kawaki. Gunakan cakra untuk menghangatkan aliran darahmu, seperti yang diajarkan Papa. Kawaki menyeringai, kau pikir itu mudah bagi orang yang baru saja kehilangan separuh kekuatan dewanya? Aku merasa seperti ninja amatir lagi. Sasuke berteriak, fokus, Kawaki. Jika kau terus mengeluh, kau tidak akan menyadari musuh yang mendekat. Himawari, bagaimana posisinya? Himawari menggunakan Byakugan matanya, di atas sana, di puncak tertinggi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Denyutannya tidak beraturan, seperti ada dua energi yang sedang berebut kristal itu. Saat mereka mencapai dataran tinggi yang tertutup es, mereka melihat seorang wanita berdiri di tengah badai tanpa mengenakan pakaian musim dingin. Kulitnya sepucat salju, dan ia memegang pecahan kristal putih kedua di tangan kirinya. Wanita misterius mengatakan, jadi kalian adalah lalat-lalat yang mengganggu Kaze kemarin. Naruto, siapa kau? Dan apa yang kau lakukan dengan kristal anakku? Wanita misterius datang, namaku Yuki. Dan kristal ini bukan lagi milik anakmu. Ini adalah baterai yang akan menghidupkan kembali kejayaan klan kami. Kalian manusia hanyalah debu di bawah kaki kami. Kawaki mengatakan, debu, katamu. Akan kutunjukkan siapa yang akan menjadi debu. Kawaki melesat maju, namun Yuki hanya meniupkan udara dari mulutnya. Seketika, es tebal membekukan kaki Kawaki di tempat. Kawaki terkejut, apa? Es ini bukan jutsu biasa. Sasuke kaget, itu Shinjutsu, pembekuan absolut. Dia tidak membekukan air di udara, dia membekukan pergerakan atom itu sendiri. Sarada mengatakan, kalau begitu, kita harus memanaskannya. Papa, bantu aku. Katon Gokakyu no Jutsu. Sasuke mencoba melepaskan api hitam Amaterasu bersamaan dengan api Sarada, gabungkan apimu dengan milikku, Sarada. Api besar menghantam Yuki, namun ia hanya tersenyum. Es di sekitarnya tidak meleleh, justru api tersebut membeku menjadi patung kristal hitam yang indah. Yuki mengejek mereka, api yang tidak bisa membakar, betapa menyedihkannya klan Uchiha sekarang. Sarada, apa? Amaterasu pun membeku. Tiba-tiba, kristal di tangan Yuki bergetar. Suara Boruto terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh rasa sakit. Suara Boruto berkata, Hima, jangan biarkan dia menggunakan kesedihan. Himawari menatap kakaknya. Ayah, kakak bilang dia menggunakan kesedihan. Yuki, kau menyerap kesedihan dari kristal itu untuk kekuatanmu, kan? Yuki menunjukkan wajahnya berubah menjadi sangat marah. Diam, anak kecil. Kau tidak tahu apa-apa tentang penderitaan yang kami rasakan saat dewa kami jatuh. Naruto, jadi itu sumber kekuatanmu. Emosi negatif. Baiklah, kalau begitu aku punya sesuatu yang tidak bisa kau bekukan. Naruto maju selangkah, aura emas mode Sage miliknya berpijar terang, mencairkan es di bawah kakinya hanya dengan kehadirannya. Naruto mengatakan, Yuki, aku sudah menghadapi kebencian yang jauh lebih besar darimu. Dan aku tahu satu hal, kebencian tidak akan pernah bisa menghentikan cinta seorang ayah. Yuki mengejek, cinta katamu, omong kosong. Yuki melepaskan badai es yang bisa menghancurkan sel-sel tubuh dalam sekejap. Naruto tidak menghindar, ia membentuk rasengan yang berbeda warnanya biru cerah dengan pusaran emosi yang hangat. Naruto mengatakan, Kawaki, Sarada, berikan aku dukungan. Kawaki berhasil menghancurkan es di kakinya dengan meriam Amadochi. Jangan memerintahku, tapi baiklah, ini untuk si bodoh itu. Kawaki menembakkan laser merah besar, sementara Sarada menyerang dengan Chidori dari sisi lain untuk mengalihkan perhatian Yuki. Yuki menyeringai, kalian pikir kerja sama murah ini bisa mengalahkanku? Sasuke berteriak, sekarang, Naruto. Sasuke menggunakan Amenote Jikara untuk menukar posisi Yuki dengan kepingan salju tepat di depan rasengan Naruto. Naruto berteriak, terimalah ini. Rasengan, kenangan hangat. Saat rasengan itu menghantam, Yuki tidak terluka secara fisik, namun ia tiba-tiba menangis. Kenangan Boruto tentang kebahagiaan keluarga Uzumaki mengalir ke dalam dirinya, menghancurkan fondasi kebenciannya. Yuki berkata, apa ini, perasaan hangat ini? Aku tidak bisa.
Yuki jatuh berlutut, dan kristal di tangannya terlepas. Ia menghilang dalam serpihan salju perak, meninggalkan kristal kedua. Himawari memungut kristal itu. "Terima kasih, kakak. Kau menyelamatkan kami lagi." Kawaki berteriak, "Bajingan itu, dia menggunakan kita untuk memurnikan kristal itu dari dimensi nol. Tapi tubuhnya, dia benar-benar sekarat di sana, kan?" Sasuke berkata, "Setiap kali kita mengambil kristal, beban Boruto bertambah. Kita harus lebih cepat." Naruto mengatakan, "Hima, di mana yang ketiga?" Himawari menatap ke arah laut timur, di dalam air. Di tempat yang sangat dalam, dan ada sesuatu yang sangat besar menjaganya. Dunia bawah air, itu pasti wilayah Kirigakure. Tapi kenapa aku merasa, musuh selanjutnya jauh lebih kuat? Dua pecahan telah terkumpul, namun setiap kemenangan membawa beban baru bagi Boruto di dimensi nol. Dengan tujuan berikutnya di dasar samudera, mampukah para shinobi menghadapi kegelapan yang mengintai di kedalaman air? Tim tiba di dermaga utama Kirigakure. Kabut yang menyelimuti desa ini kini berwarna perak kebiruan, efek dari energi kristal yang bocor dari dasar laut. Kojuro, Mizukage ke-6, menyambut mereka dengan wajah cemas. Kojuro mengatakan, "Naruto, Sasuke, syukurlah kalian datang. Sejak bintang itu muncul, pusaran air di palung naga tidak pernah berhenti. Kami kehilangan 3 tim pencari di bawah sana." Naruto berkata, "Maaf kami terlambat, Kojuro. Kami membawa 2 pecahan lainnya." Himawari bilang pecahan ketiga ada di dasar palung itu. Kawaki mengatakan, "Kenapa kita bicara di sini? Mana peralatan menyelamnya? Aku tidak punya waktu untuk melihat pemandangan kabut ini." Sasuke berkata, "Peralatan biasa tidak akan cukup. Tekanan di bawah sana sudah terdistorsi oleh Shinjutsu. Kita butuh sesuatu yang bisa menahan tekanan dimensi." Amado muncul dari komunikasi holografik, "Aku sudah mengirimkan prototipe nano exoskeleton. Ini akan melapisi tubuh kalian dengan lapisan tipis yang menetralkan tekanan. Tapi ingat, di bawah air, komunikasi kalian dengan Boruto akan semakin lemah." Menggunakan teknologi Amado, tim meluncur ke kedalaman samudera. Cahaya matahari perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan total sebelum akhirnya cahaya biru dari dasar palung mulai terlihat. Sarada mengatakan, "Rasanya sangat sunyi di sini. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri." Himawari menatap Kak Sarada, "Lihat ke sana. Bintang biru," denyutannya terdengar seperti nyanyian di telingaku. "Kak Boruto ada di dekat sini." Kawaki berbisik, "Aku tidak mendengar apa-apa selain suara air. Jangan biarkan harapanmu membuatmu berhalusinasi, Hima." Sasuke mengatakan dia tidak berhalusinasi. "Ada sesuatu yang besar di depan kita. Semuanya, bersiap." Dari kegelapan, muncul sosok raksasa yang tubuhnya terdiri dari air yang dipadatkan dan kristal perak. Ia adalah Sui, anggota ketiga dari The Remnant. Sui berkata, "Selamat datang di kuburan kalian. Di sini, suara tidak memiliki arti. Kehendak kalian akan tenggelam dalam tekanan abadi." Naruto meminta kepada Sui, "Serahkan pecahan kristal itu dan kita tidak perlu melakukan ini." Sui berkata, "Manusia daratan selalu sombong. Di kedalaman ini, akulah Tuhan." Shinjutsu, penjara gravitasi samudera. Seketika, tekanan air meningkat 10 kali lipat. Lapisan eksoskeleton mereka mulai retak. Kawaki jengkel, "Cih, tubuhku, rasanya seperti remuk. Kau pikir air bisa menghentikanku?" Kawaki mencoba menembakkan meriamnya, namun air yang sangat padat membuat serangan lasernya berbelok dan melemah. Sui mengejek mereka, "Bodoh. Kekuatan cahayamu tidak berdaya di hadapan kegelapan samudera." Sarada mengatakan, "Kalau begitu, bagaimana dengan petir?" "Papa," Sasuke berteriak, "Jangan, Sarada. Di dalam air, petir akan menyambar kita semua jika tidak diarahkan dengan sempurna. Gunakan saringan untuk mencari jalur aliran airnya." Sarada berbisik, "Aku mengerti." Chidori arus terpusat. Sarada memfokuskan petirnya pada ujung pedang Sasuke, menciptakan bor listrik yang sangat tajam yang menembus pertahanan air Sui. Tiba-tiba, getaran dari bintang biru berhenti total. Suara Boruto yang biasanya memberi petunjuk menghilang. Himawari menatap kakaknya, hubungannya terputus. "Ayah, aku tidak bisa merasakan Kak Boruto lagi." Sui mengatakan, "Tentu saja, kristal ketiga ini adalah peredam suara jiwa. Semakin dekat kalian, semakin terisolasi jiwa kalian dari pahlawan kalian itu. Dia sekarang sendirian di dimensi nol, tanpa harapan." Naruto berkata dia tidak sendirian.
Karena aku adalah ayahnya, dan aku bisa merasakannya di sini. Naruto menunjuk jantungnya, lalu mengaktifkan mode Sage ekor 9. Naruto menatap Sui, kau bilang air membisukan segalanya. Tapi kau lupa bahwa air adalah penghantar terbaik untuk perasaan. Naruto menciptakan rasengan raksasa yang berputar searah dengan pusaran air Sui, lalu perlahan memutar arah putarannya. Semuanya, berikan aku energi kalian ke dalam pusaran ini. Kawaki berkata, jangan mati dulu, Uzumaki. Ambil ini. Sarada mengatakan, ini kekuatan Uchiha. Gabungan energi mereka menciptakan ledakan tekanan balik yang menghancurkan tubuh air Sui. Sui berteriak dalam diam saat tubuhnya menguap menjadi gelembung-gelembung cahaya. Pecahan kristal ketiga melayang ke tangan Himawari. Seketika, getaran dari bintang biru kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Suara Boruto, terima kasih. Ayah. Semuanya, aku mulai bisa melihat jalan pulang.